صل على محمد. Tidak usah khawatir ya, yang penting kita mengaji dan minta kepada Allah dengan wasilah mengaji ini digugurkannya dosa-dosa kita. Amin. Digugurkannya dosa-dosa kedua orang tua. Amin. Menjadikannya wasilah mengaji ini anak-anak kita soleh-soleha. Amin. Ditetapkannya iman dan Islam kita di dalam hati. Amin. Di dalam hati anak-anak kita. Amin. Diwafatkan kita dalam keadaan husnul Amin. khotimah. Orang tua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Anak-anak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan kelak yaumil qiyamah kita semua disatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. حضرة إخواني من الأنبياء والسلام والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Amin. Susun orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana wa وعزيز بعيونهم واجعل وجههم الدنيا والآخرة ومن المقربين خيرا نوالي يا حسن في عليه يا قائما بالأدوال يا ممضيا بالمثل والحمد منك واشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة ويرحم الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Biridllahi ta'ala hidayatillahi ta'ala wa rahmatullahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa min barakatil mu'allimil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul muslim ta'mimu badanihi bil ma'. Adapun lebih sedikitnya memandikan mayit, yaitu meratakan
badan mayit dengan air. Jadi sedikitnya memandikan mayit yaitu meratakan air ke seluruh badannya si mayit. Itu sedikitnya memandikan mayit. Jadi kalau dengan memandikan mayit, sedikitnya meratakan air ke seluruh badannya si mayit. Sudah sampai mayit-mayit penting ya. Penting ya. Karena kata kemarin yang mengantar ke kuburan ada tiga. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalnya. Namun fardi musnani fayardi musnani, maka yang dua kembali keluarganya pulang, hartanya juga dibawa pulang. Yang kekal menemani hanya walidun, yaitu amalnya ya. Jadi kita dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan kita setelah kematian kita, itulah mukmin yang cerdas ya. Mukmin yang cerdas itu salah satunya adalah mempersiapkan amal-amal setelah kematiannya, buat sama yang banyaknya. Kemudian wa maluhu ayu gesila sawataihi. Adapun lebih sempurnanya memandikan mayit itu hendaklah membasuh dua kemaluan, yaitu kubul dan dubur ya. Jadi ini sempurnanya. Tadi sedikitnya, sekarang sempurnanya. Yang pertama membersihkan apa? Memandikan itu hendaklah satu membasuh dua kemaluan, kubul dan dubur, dibasuh. Jadi sebelum dibasuh harus dikasih bantal dulu. Kepalanya si mayit itu dikasih bantal dulu, ketepung, ketepung. Kalau kata orang Inggris ketepung. Posisinya harus lebih tinggi kepala, kemudian perutnya dipijat, diurut ke bawah. Tak boleh kencang-kencang, yang penting diurut mawon. Loro, tapi nggak iso no. Loro nih, nggak iso. Sampai sisa kotoran di dubur itu keluar sedikit biasanya. Umumnya biasanya pengalaman pribadi, tatkala orang nazak nih biasanya biasanya pasti keluar, tapi belum tuntas, harus dibantu. Bantu perutnya diurut ke bawah biar kotorannya keluar dari duburnya. Ada yang ekstrim, diinjak. Ada sampai aku tetangganya jenuhan loh, diinjak perutnya, Diinjak sama tangan. diinjak sama kaki, bukan sama tangan, diinjak sama kaki. Nanti tak kasih tahu kalau diinjak sampai keluar.
Ya. Bagi kita menurut Imam Syafi'i cukup diurut saja. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Ayu silah ya. Itu ayu ya, bukan ayel. Ayu biasa. Yang kedua, wa ayyuzilal qadara min anfi, dan hendaklah menghilangkan kotoran mulai dari hidung mayit. Jadi kalau jenengan tidak pernah bersih hidung sebelum berwudu, biasanya kan disunahkan membersihkan hidung, dikorai hidung, terutama bagi ahli hisab. Ya. Hidungnya itu bau kalau ahli hisab itu. Untung saya Jangan hisab. Iya pas ngaji ya. Jadi harus dikorai hidungnya, dibersihkan, kotorannya diambil. Kalau ada upil dulu diambilnya. Pernah mandikan mayit? Pernah kan? Diurut perutnya, terus dikepoki, terus hidungnya dibersihkan, Telinga. semua sebetulnya, hidungnya, semuanya dibersihkan. Dan yang ketiga, wa ayyuwaddi'ahu, dan hendaklah mewudu'i mayit. Ada yang apa? Lafal mewudu'i mayit kemarin kan sudah. Oh kemarin memandikan, niat mandi. Sekarang niat mewudu'i. Mana lafalnya? Mayit laki-laki, bapak-bapak berarti. Nah, gimana niat itu? Mau wudu isi mayit, yang penting niat aja. Nawa itu wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau cewek lagi hadirin mayyitati ya lillahi ta'ala. Bapak-bapak ini jarang-jarang masuk ya, jarang-jarang ngaji. Yang selanjutnya, wa ayyadluka badanahu bisidri, dan hendaklah menggosok badan mayit dengan daun bidara. Kalau sekarang diganti sabun. Boleh enggak sabun wing? Boleh. Sabun wing boleh? Boleh. Sabun apa mas? Colek? Boleh? Boleh. Enggak akan protes. Aku di sabun wing enggak akan protes. Sabun cakodok, sabun cak kursi ya, konten kan? Yang hijau itu loh, santri itu, korengan pakai itu, tuntas, sembuh. Kalau dulu pakai bidara, intinya supaya bersih dan harum gitu kan. Sekarang diganti dengan sabunnya, sabun colek boleh ya, sabun lux boleh ya, sabun cair juga boleh. Wa ayyasubbal ma'a alaihi talatan, dan yang terakhir, dan hendaklah
menyiramkan air pada mayit tiga kalinya. Itu disunahkan nyiramnya itu tiga kali. Sudah? Nah, belum. Ada kisah. Kenapa kok nasinya enggak jadi? Udah jadi Pak. Udah jadi ya. Jadi Pak. Kenapa nasinya tahlilan itu kok enak gitu? Padahal nggak enak, tapi enak aja. Terus nggak jadi. Lanjut gini. Yang penting enak. Padahal nggak enak, tapi enak. Nanti rahasianya saya kasih tahu. Kena apa Pak? Faslun, biar cepat selesai ya. Aqallul kafni saubun. Adapun sedikitnya apa ini? Mengafani mayit, yaitu ya umuhu, gimana? Yaitu baju satu yang mencukupi si mayitnya. Jadi cukup satu helai kain kafan, satu tokis cukup. Kemudian wa akmaluhu, adapun lebih sempurnanya lirrojuli, bagi mayit laki-laki salatu, yaitu apa ini? 3 lapis. Lakoifah, yaitu tiga lapis. Jadi bagi laki-laki itu kain kafannya tiga lapis. Di sini sama, Ya. 3 lapis. 2 nggak apa-apa, nggak akan proses. Dia kasih 4 ya enggak apa-apa. Itu bagi laki-laki 3 lapis. Walil mar'ati, dan bagi perempuan ada berapa ini? Ada 3 ya. Komisun, yaitu baju kurung. Gamis baju kurung panjang. Ya. Terus wagumarun, dan kerudung, gitu ya, ibu ya. Dikasih kerudung. Ya Oke. kalau dibawakan Pak. Wa izarun, dan kebaya. Cewek. Oh, pakaian jadul gitu. Walafafatan, dan 2 lapis kain kafan. Ya, udah ya. Nanti praktek langsung aja. Tapi gampang kok untuk memandikan mayit. Mengafani mayit. Berarti memandikan mayit. Dan yang kedua, mengkafani mayitnya. Yang ketiga, biar cepat. Tak mari mayit terus. Arkan sholatil janazati sab'atun. Adapun beberapa rukunnya sholat jenazah itu ada 7. Al-awwalun niyatu, yang pertama itu niat. Al-thani arba'u takbiratin, dan yang kedua yaitu 4 takbir. Al-thalitsu al-qiyamu 'alal qadir, dan yang keberapa? Yang ketiga berdiri bagi yang orang yang mampu. Ya. Ar-rabi'u qira'atul Fatihati, dan yang keberapa? Yang keempat membaca suratul Fatihah. Al-khamisus sholatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da tsaniyati, setelah takbir kedua ya. Takbir pertama tadi baca Fatihah, takbir kedua baca salat ya. As-sadisu du'a ulil mayyiti, yang keenam yaitu doa kepada mayit. Ba'da tsalitsati, setelah takbir yang ketiga. As-sabi'us salam, adapun yang ketujuh yaitu memberi salam atau membaca salam ya. Sudah tahu ya niatnya ya. Niatnya mayit laki-laki gimana? Sholatnya sholat gimana? Gimana? Usolli ala loh, gimana ini? Kalau sholat mayit atau sholat jenazah ini nggak ada hukumnya ya, nggak ada hukum, nggak ada iktidal, nggak ada sujudnya. Namun pernah ada yang melakukan, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas itu nggak pernah ngaji ya, nggak pernah ikut sholat jenazah, sholat ketinggalan. Dia sholat sendirian, lengkap sama sujudnya, sama rukuknya, iktidalnya, semua sampai salam. Habis itu ditanya sama yang lain, tuh, kamu kok pakai rukuk, iktidal, sujud barang? Iya, mayit di akitu sone. Mayitnya banyak dosanya. Kelesnya Abu Nawas. Gimana? Sholli ala kalau laki-laki gimana? Ala mayyiti arba'a, terus fardu. Kalau makmuman, kalau perempuan sholli hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifaratin makmuman lillahi. Posisi imam bagi mayit laki-laki ada di sebelah mananya mayit? Kalau laki di atas, di kepala. Kalau perempuan di perut. Oke, sudah hafal niatnya untuk lebih khusyuk kalau bila dilafalkan. Jadi bukan termasuk niat ya, cuma membantu kita agar kita lebih khusyuk, lebih fokus ya. Takbir yang pertama membaca, setelah takbir yang pertama membaca suratul Fatihah. Yang kedua membaca setidaknya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau selawat Ibrahimi boleh ya. Tahu selawat Ibrahimi yang waktu tahiyat itu dulu, itu selawat Ibrahim. Tahiyat akhir ya. Ada yang hafal? Hafal semua. Kalau nggak hafal iya. Terus yang ketiga, setelah takbir yang ketiga yaitu mendoakan. Kalau mayit laki-laki doanya sedikitnya gimana? Allahu Akbar, Allahufir lahu. Kalau perempuan terus setelah takbir keempat baca doa lagi. Kalau laki-laki, ayo ibu
Teruskan tadi. Apa? Allah itu setelah takbir ketiga, setelah takbir keempat sebelum salam, Allahumma tahrimna la tahrimna ajrohu wala tahrimna ba'dahu waghfir lana wala. Kalau perempuan terus wala nggak jadi dikasih tidak belajar ini. Kemudian langsung salam. Jadi berapa rakaat? Dua. Wah, masuk berapa rakaat? Empat takbir. Langsung tak. Nggak dikasih apa? Dikasih. Ntar nangis. Terus Siapa Pak Tat? Siapa Tat? itu loh, itu. Sekarang mengumpulkan mayitnya. Aqallu dafni ufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibar. Adapun sedikitnya menguburkan mayit itu satu lubang yang dapat menyimpan bau mayit dan menjaga mayit dari binatang buasnya. Jadi setidaknya menguburkan mayit itu dua. Yang penting baunya tidak tercium ya, dan aman dari binatang buas. Itu setidaknya. Jadi kurang lebih 1 meter. 1 meter dalamnya. Setidaknya sih. Namun akmalu qomatun wa babastotun, dan lebih sempurnanya itu sedalam ukuran manusia sedang. Manusia sedang kayak dengan sedang. Berapa tingginya? 165. Terus wayu domu. Gimana itu? Oh, karena babas totul dan seagungan tangannya, jadi segini. Berarti kurang lebih 170-80 tingginya. Kemudian wayudhu ala turabi, dan meletakkan pipi kanan, pipi mayit sebelah kanan di atas debu atau tanah. Jadi pipinya itu dibuka, jangan lupa pocongnya dibuka, Buka semua. kalau nggak dibuka nanti ulang. Buka lagi. Pocong itu tolong dibuka. Cakilitin. Wayajibu taujihuhu ilal kiblati, dan wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Jadi menghadap kemana? Ke barat. Menghadap ke kiblat dari ke barat. Jadi miring kanan. Dan harus nyentuh pipinya nih. Pipinya dulu harus nyentuh tanah. Yang dibedak-bedak ini dulu. Yang dikasih apa skincare.
harus menghadap kiblat. Setidaknya ada dua. Setidaknya baunya tidak tercium. Yang kedua terhindar dari binatang buas. Kemudian lebih sempurnanya mengumpulkan mayit itu kurang lebih 2 meter, ya, 180 sampai 2 meter. Ya, kemudian pipinya si mayit sebelah kanan harus menyentuh tanah, dan wajib bagi si mayit itu dihadapkan kepada kiblat. Faslun yunbasul mayyitu li arba'i sholin. Adapun mayit dibongkar, membongkar mayit, membongkar kuburan. Namun yang banyak dibongkar itu kuburannya orang Cina, orang Konghucu. Kenapa kok dibongkar? Hartanya dicuri. Yang mencuri siapa? Tapi kan bukan orang Sudimoro, kan? Mayit dibongkar karena 4 perkara. Yang pertama, bil husli idza lam yataghayyar. Yang pertama, dimandikan ketika mayit tidak berubah menjadi busuk. Jadi lupa nggak dimandikan, langsung dikafan. Terburu-buru mutinnya. Terus ingat tuh, itu belum dimandiin. Selama tidak berubah jasadnya itu menjadi busuk, itu diperbolehkan untuk dibongkar, dimandikan lagi. Ini ya, masa sampai lupa. Atau disangka mati sahid, nggak taunya mati sahid. Walitahu dihi ilal kiblati, dan karena menghadapkan mayit kepada kiblat, ternyata mayitnya diterlentangkan. Baru setelah dikubur, tadi malam tadi waktu dikuburkan belum dimiringkan, belum ditempelkan ke tanah pipinya. Berarti masih terlentang, terburu-buru, tapi mustahil. Tapi ini kalau memang terjadi harus dibongkar, harus diharapkan wajahnya ke kiblat. Terus walil mali idza dufina ma'ahu, dan karena ada harta ketika dikubur bersama si mayit. Ada terjadi. Jadi handphonenya jatuh. Pernah terjadi. Arlojinya jatuh, yang menguburkan itu loh. Tapi waktu menguburkan dia sudah terasa kayaknya ada yang jatuh, tapi setelah lihat nggak ada gitu. Terus dia naik dikuburkan. Terus diingat nyampe rumah, terus jamku matul. Tadi saya kehilangan jam, dan saya yakin jam saya itu ada di dalam kubur. Temenan tak? Langsung dikubur tengah malam. Ada memang yang ada lampu hijau itu loh, kalau malam petang itu. Jadi kelihatan tak kalah dia. Tapi mayitnya menengah, nggak marah-marah. Kok dibongkar lagi deh? Enggak. Walil mar'ati idza apa itu? Idza tu kina jadi nuha ma'aha, dan karena apa itu?
Oh, janinnya Ini Bu. ada. Dan karena wanita ketika dikubur janinnya bersamanya. Wa amkanat hayaduhu, dan masih mungkin hidupnya si janin. Jadi yang meninggal ini siapa? Perempuan yang sedang hamil, lupa tidak diperiksa kandungannya, sudah umur 8-9 bulan. Kalau kata dokter bongkar, diperiksa, siapa tahu masih janinnya masih hidup. Ada orang Jember waktu itu yang saya tahu. Enggak, itu film. Habis itu dioperasi. Di Malang ada? Enggak ada. Itulah bab yang kita bahas pada malam ini. Yang pertama, cara memandikan mayitnya. Yang kedua, cara mengkafani. Yang ketiga, rukunnya sholat jenazah. Yang keempat, cara menguburkan mayit. Yang kelima, membongkar kuburan. Tapi yang kebanyakan yang dibongkar di daerah itu Lawang itu sama di daerah Batu. Tionghoa. Emas-emasannya itu hartanya. Suruh jangan bawa harta kok dibawa harta. Jadi curi yang gali kuburannya orang Batu. Yang memasukkannya orangnya juga. Ditandai seluruh kuburannya nanti malam. Ada pertanyaan? Oke. Dikremasi? Kenapa dikremasi? Bukan aliran kita. Mati sakit atau mati sahid itu kalau kebakaran itu? Mati sahid. Kalau kemarin kalau mati sahid gimana cara menguburkannya? Dikasih apa? Dimandiin tidak? Disolatin tidak? Kalau mati sahid disolatin tidak? Tidak. Kenapa kok bilang iya? Karena kemarin tidak masuk. Cukup dikafani dan dikuburkan. Itu bagi Imam Syafi'i. Kalau bagi yang lain, ada lagi? Ada lagi? Kalau enggak saya nanya. Ada yang mau bertanya duluan? Besok tinggal satu kali pertemuan, okay? Tinggal satu kali pertemuan, udah hatam. Berarti buat tumpeng. Oke, monggo. Apakah kain kafan 3 lapis itu wajib atau gimana? Seandainya kain kafannya tidak cukup, cuma satu helai. Gimana Bu? Kalau kain kafannya cukup cuma 1 lapis toh gimana? Boleh atau bosan? Boleh. Enggak usah saya jawab. Untuk sempurnanya. Oke, ada yang nanya lagi ibu-ibu? Bu, tanya lagi Bu.
Yang ikut ke alam kubur yang menemani apanya? Amalnya. Ada 3 hal. Tatkala orang itu mati, anak cucu Adam itu mati, ada 3 hal yang tidak terputus. Semuanya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, kecuali sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yud tafamu bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu, ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kan umur itu tidak milih-milih, muda tua tidak jaminan. Terus apa boten? Kalau anaknya meninggal duluan, ayo. Jadi itu dikerjakan. Kan nggak ada yang mendoakan jenengan lah. Ayo. Kalau anaknya meninggal duluan, gimana kan? Menangis. Kalau anaknya meninggal duluan nggak ada yang mendoakannya. Ayo. Tetangganya. Semua orang itu, orang tua atau anak-anak sih, setiap orang itu punya orang tua bukan? Punya orang tua kan? Punya orang tua, berarti kalau punya orang tua berarti anak. Syaratnya kan waladin solihin, anak yang soleh-solehah. Tidak ada anak kandung, nggak ada anak kandung. Yang penting anak itu soleh, solehah, itu bisa mendoakannya. Nggak usah khawatir jenengan. Kan masih banyak anak-anaknya yang lain polaannya. Monggo. Apa hubungannya? Hubungannya apanya itu? Selamatan. Masa 3 hari? Masa 3 hari boten nggih. 3 hari. 1 hari, 2 hari. Yang membaca salat Yasinan tiap hari. Sebentar, yang bilang 3 hari, 3 hari di sini. 3 hari. Yang ditahlilkan cuma 2 kali. Enggak, dari Ditahlilkannya cuma 2 kali. 7 hari. Sampai 7 hari. 7 hari kan, jadi nggak ada 3 hari nggak ada. enggak itu selamatan itu loh Pak. Dia apa? Diberkati. Maksudnya ada berkatnya, ada berkat. Saya ingin tahu budayanya di Timur. Ribut. Kalau Kalau meninggal 3 hari berkatnya akhir ngoten. enggak Pak, Dikasih sama berkat gitu loh, istilahnya. Bukan, kalau hari 1, 2 nggak ada. enggak ada. Tuh. Gitu, Cuma dikasih. Tiap malam harus ada berkatnya itu. Saya setuju. Kan. Intinya kan berkat yang membedakan toh. Iya. Iya kan? Doanya sama kan ya? Ya, Yasin sama Yasin. Oh, sama. Jadi nggak ada sampai jangan ikut-ikutan orang yang 3 hari, 5 hari, 7 hari. Nggak ada 5 hari, 3 atau 7. Ya 3 hari aja. Jadi nggak ada 3 atau 7 hari sebetulnya. 7 hari. Ada 3 hari. Yang masihnya pulang di bawah dikasih berkat itu loh Ustaz. Berarti 7 hari. kan gua yang banyak datang nanti pas malam ketiga tuh. Iya. Dikasih terus tiap malam berkat itu. Kasih gorengan kalau 1 hari, 2 hari kasih soda. Kasih pola.
Kalau 3 hari nggak kasih bekal. Jadi nanti ngaji kitab yang lebih tinggi lagi. Oke. Nanti kalau orang itu mau mati kurang 1000 hari alias kurang 3 tahun itu sudah ada tanda-tanda. Kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, kalau orang mau meninggal kurang 3 tahun itu sudah ada tanda. Kemudian kurang 1 tahun haulnya itu juga ada tanda. Kurang 100 hari itu juga tambah kenceng tanda. Kurang 40 hari itu tambah kenceng. Temenan ini aku kurang 40 hari. Apa yang belum diselesaikan urusannya cepat-cepat diselesaikan. Terus kurang 7 hari tambah tanda itu tambah muncul. Kurang 3 hari tambah muncul. Kurang 1 hari itu sudah mempersiapkan diri. Kalau kita tidak tahu tanda-tanda itu, berarti kita kurang persiapan. Nanti ngaji nabi jangan cukup safinatul najah. Intinya yang sangat berat dilalui di alam kubur itu memang pas hari pertama, hari kedua, ketiga sampai 7 hari memang berat. Semenjak jenengan nanti mengantar si mayit ke liang kubur, setelah kita semua pulang dari mengantarkan itu, setelah menguburkan si mayit itu, 7 langkah meninggalkan kuburan didatangi oleh malaikat. Tapi kalau jenengan sudah ngaji, nggak usah khawatir. Yang penting ngaji. Ojo uti-uti. Yang penting niat dulu mau ngaji. Tebel kitabnya. Mungkin 5 tahun belum selesai kalau setiap 2 minggu sekali. Jangan khawatir kita itu harus jadi apa ya? Harus menjadi lebih pintar, lebih cerdas lagi ya. Jadi kita sebelum mati itu harus sudah persiapan. Banyak orang-orang terutama di keluarga saya pribadi itu, jadi kurang 3 hari sudah kumpulkan anak-anaknya dikumpulkan semua atau silaturahmi ke familinya. Sudah terang-terangan, sudah nggak ditutup. Aku kata balik kurang 3 dino dan kurang 1 hari sudah biasanya itu utang piutang waris sudah diwasiatkan. Itu punya kamu. Ngawat. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang penting kita mengaji dan minta kepada Allah dengan wasilah mengaji ini digugurkannya dosa-dosa kita. Amin. Digugurkannya dosa-dosa kedua orang tua. Amin. Menjadikannya wasilah mengaji ini anak-anak kita soleh-soleha. Amin. Ditetapkannya iman dan Islam kita di dalam hati. Amin. Di dalam hati anak-anak kita. Amin. Diwafatkan kita dalam keadaan husnul Amin. khotimah. Orang tua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Anak-anak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan kelak yaumil qiyamah kita semua disatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita ini. Kasih.
Salim deh, ada Salim ada. Oh. Belum. Hah? Belum. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.